Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hi Sharis, gimana kabarnya hari ini? Well, I hope you were always happy and healthy because I wanted to invite you to join me baking this yummy bread and I'm pretty sure that you're gonna love this so much. So, if you wanna know how to make it, so let's join me and let's start cooking together. Pertama-tama kita akan buat vanilla custardnya, masukkan gula pasir dan juga maizena ke dalam panci. Kemudian kita akan tambahkan dengan kuning telur. Lalu kita akan tambahkan dengan pasta vanila supaya nanti lebih harum. Kemudian kita masukkan susu cair. Bisa pakai susu UHT atau susu sapi murni. Kemudian ini tinggal kita aduk aja menggunakan whisker sampai semuanya tercampur merata. Untuk memastikan bahwa larutan ini benar-benar well combined, teman-teman bisa saring dulu ya. Kalau misalkan sudah, sekarang bisa kita masak di atas api kompor dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk seperti ini supaya nanti nggak gosong ya. Serta kita akan masak sampai nanti jadi kental dan meletup-letup. Nah, kalau sudah seperti ini, maka bisa kita angkat dan kita akan masukkan ke dalam piping bag. Sebelumnya, ini akan kita tunggu sampai agak hangat ya teman-teman, supaya nanti nggak cepat basi karena adanya uap air yang terjebak di piping bag. Kalau nggak mau langsung dipakai, teman-teman bisa simpan di dalam chiller dan pastikan bagian permukaan custard vanilla kita itu harus ditutupi dengan plastik ya, supaya nanti nggak berkulit dan bisa awet tahan lama. Kalau mau digunakan, bisa dikeluarkan dari chiller, kemudian teman-teman mixer aja sampai jadi lembut lagi seperti ini. Ini kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan kulit puff pastry yang tentunya sudah cukup lunak, nggak baru beku dikeluarkan dari chiller gitu ya. Kemudian ini akan kita gilas menggunakan roller atau rolling pin selebar ukuran yang akan kita butuhkan. Jadi di sini aku gunakan penggaris, kemudian aku akan bagi jadi 3 bagian seperti ini. Pokoknya untuk step by stepnya teman-teman ikutin aja seperti yang ada di video ya. Kali ini aku hanya akan bikin 2 tipe kue pastry yang super simple dan bikinnya satset. Karena memang aku mau jadikan ini sebagai bekal, serta nanti untuk camilan di rumah gitu ya bareng keluarga. So, bikinnya yang simple-simple aja. Tentunya kalian bisa bikin beraneka ragam model kue yang menggunakan puff pastry ya teman-teman. Jadi sekreatif mungkin aja. Tapi kalau aku pribadi kali ini lagi pengen yang satset tapi tetap yummy, enak banget. Dan ini cocok untuk jadi ide jualan ya teman-teman. Nah, kali ini aku mau isi dengan coklat dan juga keju, sesimpel ini aja karena mumpung ada bahannya di rumah dan ini sisa ya, karena biasanya kalau aku bikin pesanan kue kan dia masih ada yang sisa nih, so aku gunakan aja. Tinggal kita gulung aja dan jadi, so sesimpel itu, cepet banget ya, satset. Nah, kalian bisa ganti isiannya dengan meses, selai, atau yang lainnya ya. Bahkan ayam cincang, daging cincang yang wow, itu pasti bakalan lebih yummy banget. Lakukan proses ini sampai semuanya selesai ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang baru hadir di channel aku, selamat datang. Terima kasih banyak udah ngikutin video ini. Dan terima kasih juga untuk subscribe, like, dan juga komennya yang membangun. Terlebih lagi untuk teman-teman yang sudah subscribe lama, terima kasih banyak karena itu adalah support yang luar biasa banget buat aku sehingga makin semangat untuk bikin lagi yang lainnya ya. Semoga juga apa yang aku bikin kalian suka, bisa dipraktikkan di rumah, bisa jadi ide jualan, jadi usaha yang bisa meningkatkan taraf ekonomi kita. Dan pastinya aku bakal seneng banget kalau bermanfaat ke lebih banyak orang. Well, sehat-sehat terus dan happy terus juga ya teman-teman. Oke, kalau udah selesai semua, tinggal kita pindahkan aja ke atas loyang yang sudah dilapisi dengan mentega. Jadi nggak perlu baking paper dan nggak usah takut nanti bakal gosong. Karena pentingnya kita membuat kue itu adalah sense of timingnya juga. Well, kita biarkan dulu sampai nanti mengembang selama kurang lebih 1 jam. Kemudian di sini aku akan bikin juga satu lagi modelnya yang pokoknya super simple banget. Teman-teman tinggal ikutin aja ya. Tinggal gilas kulit puff pastry-nya dan potong-potong seperti ini. Oh ya, kita sambil ngobrol-ngobrol dikit ya teman-teman. Jadi selama ini ketika teman-teman komen itu aku pasti bacain semua satu persatu. Tapi ketika balesnya, mohon maaf ya karena lama banget. Karena juga ada kegiatan yang lain. Termasuk sambil jualan juga produk-produk dari makanan yang aku bikin nih. Yang aku share melalui video di YouTube aku.
Semoga yang pastinya teman-teman juga bisa ikutin di rumah dan ikut jualan juga. Oke, kalau sudah selesai kita potong-potong, kita bagi kulit puff pastry-nya. Sekarang kita tinggal tambahkan di atasnya dengan custard vanilla yang tadi sudah kita bikin sebelumnya ya teman-teman. Seperti ini aja. Tuh, simpel banget dan tinggal kita tambahkan dengan selai. Ini karena aku emang udah buru-buru banget, jadi modelnya ya begini aja ya, mohon maaf teman-teman. Jadi kalau kalian mau bikin yang lebih estetik, lebih cantik, juga boleh di zigzag seperti itu selainya. Atau kalau misalkan ada sokade juga di rumah, boleh ditambahkan. Jadi optional ya untuk toppingnya mau tambahin keju, coklat, sprinkle, atau sokade, buah-buahan dan lain sebagainya. Well, it's gonna be yummy. Nah, akan kita biarkan dulu juga ya sampai nanti mengembang. Kalau misalkan untuk yang model pertama sudah mengembang 1 kali lipat seperti ini, maka kita akan olesi dengan ini kuning telur dan juga susu cair ya teman-teman. Kalau misalkan maunya cuma pakai kuning telur aja juga boleh. Dan ditambahkan dengan sedikit minyak goreng supaya nanti mengkilat gitu hasilnya. Nah, di step ini teman-teman harus sudah mulai panaskan ovennya ya. Kita nanti akan panggang kuenya di dalam oven dengan suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit aja. Tapi juga tentu disesuaikan dengan oven masing-masing. Ini aku berikan taburan gula pasir supaya makin cantik. Dan ini dia hasilnya setelah kita keluarkan dari oven. Masya Allah, cantik banget ya, gembul. Dan Masya Allah, ini seriusan deh, simple banget bikinnya, sat-set tapi dijamin enak. Teman-teman bisa jadikan ini sebagai ide jualan juga, apalagi kalau dijual pagi-pagi gitu. Aduh, masih hangat, Masya Allah. Apalagi kalau ada cocolan coklat meltednya. Yummy. Nah, lanjut ke puff pastry yang kedua. Jadi setelah mengembang, ini aku gunting bagian pinggirnya ya untuk membuat motif supaya dia nggak terlalu flat. Tapi hasilnya juga cantik ini padahal dia simple banget bikinnya. Kemudian aku akan juga olesi dengan kuning telur dan juga susu seperti yang pertama tadi. Di bagian pinggir-pinggirnya aja. Jadi cara ini juga lebih hemat ya, nggak harus semua permukaan dari puff pastry-nya kita olesi pakai olesan ini. Wow. Ini seriusan teman-teman, yummy banget walaupun semudah dan sesimpel ini. Lakukan proses ini sampai semuanya selesai ya. Untuk proses panggangnya itu akan sama ya seperti yang pertama. Jadi gunakan suhu 200 derajat Celcius kurang lebih 15 menit, tapi disesuaikan dengan oven masing-masing. Dan ini siap kita panggang. So, ini dia hasilnya, Masya Allah, cantik ya, yummy banget karena ada custard vanilla dan juga selainya. Pastry ini hasilnya berlayer tapi juga empuk dan bisa tahan berhari-hari loh, selama penyimpanannya benar ya. So, selamat mencoba, terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Sherry.